Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, apakah sebetulnya di dalam Islam itu ada dewa-dewa? Sebetulnya kalau kita berbicara tentang perbandingan antara ajaran Islam dengan ajaran agama yang lain, kalau kita merujuk kepada kitab suci, maka kita akan mendapatkan banyak sekali persamaan-persamaan. Misalkan ketauhidan, misalkan ketuhanan. Di dalam Islam, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Ahad, tidak pernah lahir juga tidak dilahirkan. Kalau kita dibandingkan dengan ajaran Hindu sendiri, sebetulnya di dalam ajaran Hindu ada monoteisme. Ada satu sosok Tuhan yang disebut sebagai Tuhan Maha Agung, asal dari segala sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan sesuatu apapun. Natasha Pratima Asti, di dalam ayatnya dikatakan seperti itu. Natasha Pratima Asti, Tuhan itu tidak punya gambar, tidak punya sesuatu yang bisa digambarkan, tidak boleh dipahat, tidak boleh dilukiskan. Dia sosok yang sangat agung. Dia adalah awal segalanya dan dia yang mengakhiri segalanya. Adanya segala sesuatu saat ini berasal dari Tuhan. Jadi sosok di dalam Hindu sendiri itu ada satu sosok yang disebut sebagai Brahman. Brahman adalah Tuhan yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilukiskan ataupun dipahat dengan pahatan-pahatan. Jadi Tuhan yang betul-betul maha segalanya. Konsep monoteisme sebetulnya ada. Nah, kalau kita berbicara tentang dewa, apa sih sebetulnya dewa? Jadi yang disebut sebagai dewa, kalau kita lihat dari literasi, dewa itu levelnya di bawah Tuhan. Jadi dewa dengan Tuhan itu berbeda. Tuhan adalah yang tertinggi, maha agung. Sedangkan dewa itu adalah satu level di bawahnya. Dia diberikan kemampuan, kekuatan oleh Tuhan. Gitu. Jadi dia itu sebetulnya bukan Tuhan. Kalau di dalam Islam, sosok yang seperti ini dianggap sebagai level malaikat. Malaikat itu punya kekuatan yang besar, punya tubuh yang besar, punya kesaktian yang sangat luar biasa, tetapi mereka bukan Tuhan. Mereka tidak boleh disembah. Mereka mempunyai tugas-tugasnya masing-masing yang tidak pernah mereka ingkari. Nah, begitu juga dengan sosok dewa. Mohon maaf, ini sedikit perbandingan saja. Di dalam Hindu juga seperti itu. Dewa-dewa itu sudah diberikan tugasnya masing-masing dan mereka tidak mengkhianati tugas-tugas itu. Mereka menjalankan tugas itu secara proporsionalnya mereka dan secara ketaatan mereka kepada perintah atau tugas-tugas itu sendiri. Jadi ada sosok yang lebih tinggi daripada dewa, yang mengatur segalanya itu adalah Tuhan. Sedangkan dewa itu adalah sosok yang kedudukannya di bawah Tuhan. Nah, kemudian kalau kita berbicara lagi tentang antara Islam dengan Hindu, apakah betul-betul ada persamaan? Ya, secara historis banyak sekali tokoh-tokoh yang mirip-mirip atau sama ceritanya antara Hindu dengan Islam. Sebagai contoh yang pernah kita sebutkan itu tentang Manu atau Manuh. Manu adalah sosok yang digambarkan di dalam kitab sucinya orang Hindu sebagai orang yang dulu pernah menyelamatkan manusia dengan bahteranya yang sangat besar. Jadi orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, mereka ditenggelamkan oleh Tuhan dalam bencana besar. Tapi mereka yang percaya dengan Tuhan, mereka ikut ke dalam bahteranya Manu. Dan itu mereka adalah orang-orang selamat. Di dalam Islam, sosok Manu ini ya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, orang yang membuat bahtera pertama di atas muka bumi, yang menyelamatkan manusia, yang orang-orang beriman. Kemudian orang-orang kafir kepada Tuhan, mereka ditenggelamkan semuanya ke dalam bumi. Nah, kemudian kita juga mendapati ternyata ada sosok lain, yaitu dewa, dewa. Itu ada di dalam Hindu, namanya Dev Maruta. Dev Maruta itu dewa badai dan juga petir, guntur. Dev Maruta ini ia punya tugas hampir mirip-mirip seperti Dewa Indra, yang pada saat itu dikatakan sebagai dewa surga atau raja surga. Jadi Dev Maruta disebut sebagai dewa di dalam agama Hindu. Tetapi apakah di dalam Islam ada sosok yang seperti Maruta? Ternyata ada. Di dalam Quran disebut ada Harut dan Marut. Nah, sosok Marut ini ternyata mirip dengan Maruta. Ya. Di dalam Islam, nama itu bukan hanya sekedar sebutan saja, tetapi mempunyai sejarah. Jadi kalau di dalam Islam, dewa atau malaikat yang bernama Marut
kemudian di dalam Hindu disebut sebagai Dev Maruta, Dewa Maruta, sebetulnya mempunyai kekuatan yang sedikit mirip, yaitu ketika Dev Maruta itu adalah dewa badai, kemudian dewa yang mengatur masalah guntur. Di dalam Islam, malaikat Marut dan Harut itu adalah dua malaikat yang mengurusi masalah dunia sihir menyihir. Itu ketika mereka diturunkan ke atas muka bumi. Tetapi tugas aslinya apa? Tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan di dalam ayatnya ketika Allah mengutus Harut dan Marut itu untuk menyelesaikan sihir di atas muka bumi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan tugas asli apa itu tugas dari malaikat Harut dan Marut. Karena begini, para malaikat-malaikat itu sebetulnya punya tugasnya masing-masing, termasuk Jibril alaihissalam. Jibril itu tugasnya yang utama bukan menyampaikan wahyu, tetapi tugas utamanya adalah pemimpin para malaikat. Kemudian diberikan tugas yang lain, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lain. Jadi artinya ketika kenabian sudah terputus, Nabi Muhammad SAW sudah tidak menjadi nabi. Artinya Nabi Muhammad sudah wafat, tidak ada nabi setelah beliau. Maka kalau misalkan tugasnya Jibril itu ya hanya menyampaikan wahyu, berarti berpikirnya berarti sekarang Jibril nganggur. Enggak, ternyata tugas malaikat Jibril itu masih banyak. Dan bukan hanya itu saja, beliau juga pemimpin dari para malaikat-malaikat yang mengurusi langit. Jadi urusan beliau itu sangat banyak sekali, dan beliau itu sangat sibuk sampai saat ini. Jadi tugas-tugas utama itu seperti itu. Nah, malaikat Harut dan Marut juga seperti itu. Beliau berdua punya tugas utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi di sisi lain, ketika Allah perintahkan mereka berdua untuk turun ke Babilonia pada saat itu, menangani sihir yang merajalela disebabkan karena orang-orang Yahudi yang mereka itu mempelajari sihir secara ugal-ugalan. Kemudian terjadi kekacauan di Babilonia, maka Allah turunkan malaikat Harut dan Marut untuk mengatasi masalah sihir. Jadi tugas aslinya apa? Wallahu alam, Allah tidak menyebutkan. Hadis-hadis juga tidak menyebutkan. Tetapi yang perlu kita fahami adalah Harut dan Marut di dalam Islam adalah malaikat, sosok yang sejajar di dalam Hindu sebagai dewa. Artinya kalau kita berbicara tentang ajaran, kalau merujuk kepada kitab sucinya, ajaran Islam, ajaran Hindu, itu ada ketertarikan, ada kesesuaian. Kalau kita merujuk kepada kitab sucinya, bukan kepada apa yang dikatakan para pendeta. Betul, kita memang harus merujuk kepada perkataan pendeta. Tapi kalau perkataan pendeta itu banyak yang mengisi kitab, ya tentu kita kembalikan ke kitab. Karena kita itu mempelajari sesuatu, pasti ke kitabnya dulu. Sama ketika kita mempelajari Islam, yang kita pelajari adalah kitabnya dulu. Kalau ternyata kok yang disampaikan kiai, disampaikan oleh ustadz itu bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam kitab, kemana coba kembalinya? Kepada kitab. Begitu juga ketika kita mempelajari agama Kristen. Ketika kita mempelajari agama Kristen, yang kita buka adalah kitabnya dulu. Ketika ada pendeta, ada pastor dari orang-orang Kristen, mereka menjelaskan tentang agama mereka, kok berselisih dengan kitab? Mana yang kita ambil? Ya kitabnya, bukan kepada pendetanya, karena patokannya adalah kitab sucinya. Ingat, patokannya adalah kitab sucinya. Begitu juga dengan agama Hindu. Kalau kita mempelajari agama Hindu, yang kita baca apa? Kitab sucinya. Tapi ketika ada pertentangan antara penjelasan pendeta-pendeta Hindu dengan apa yang tertulis di dalam kitab sucinya, maka yang perlu kita ambil adalah penjelasan dari kitab sucinya. Karena itu adalah pokok ajarannya dan itu adalah patokan utamanya. Gitu. Jadi sebetulnya dalam Islam ataupun Hindu, sama-sama meyakini adanya malaikat. Cuman di dalam Hindu, malaikat itu disebut sebagai dewa. Sedangkan di dalam Islam, itu malaikat ya disebut sebagai malaikat. Dan kedudukan malaikat itu bukan Tuhan. Malaikat tidak boleh disembah. Karena yang berhak disembah adalah Tuhan, yaitu pencipta para malaikat itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.